Saya merasakan tahun depan adalah tahun seputar menabur dengan air mata. Ya, tahun depan adalah tahun Masih ingatkan dengan pesan yang saya tulis kemarin? Semua orang yang berdoa nanti akan menuai yang menabur. Idem kan? Hikmat Roh Kudus itu selalu sama kepada hambanya yang memang dipilih oleh Tuhan. Akan terjadi banyak pergeseran. Di tahun 2024 saya merasakan seperti ada great shifting. Jangan terkejut, di setiap sektor, setiap bidang akan terjadi perubahan besar. Misalnya di dunia ekonomi atau ekonomi bangsa. Jangan terkejut, kita akan melihat orang kaya lama menjadi orang miskin baru. Yes, benar. Ini kalau bicara dalam bidang ekonomi. Demikian pula dalam gereja, kerohanian, Anda akan kaget. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Yes. Belakang sana tiba-tiba majunya pesat. Yes. Jangan merasa hebat, gak ada juara satu itu dalam gereja. Yes. Terus maju. Yes. Waktu itu akan ada pemilihan dan sebagainya. Kita harus doa. 2025 yang saya dapatkan adalah apapun Indonesia akan mudah terjual. Maksudnya apapun Indonesia akan laku di dunia. Karena Indonesia kaya akan alam buminya kaya. Itulah kelebihan daripada negara Indonesia. Jadi kalau untuk Indonesia ya, saya dapatkan kekuatan seperti itu yang saya terus sampai hari ini uji dan doakan. Saudara, itu saya berdoa dan Tuhan berkata, tahun depan bukan tahun yang gampang. Tahun depan adalah tahun ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali resesi, ada banyak sekali kekeringan, ada banyak bencana yang iblis coba buat. Tetapi Tuhan bilang jangan takut, karena kalian harus melewati dengan cara yang supranatural. Kalian harus lewati bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, dan kalian harus makin banyak berdoa. Maka dalam ketepatan, Perbanyak berdoa, bukan perbanyak berbuat dosa ya. Saya mendapat penglihatan suatu gerbang menuju tahun baru, dan Yesus Raja Kemuliaan berdiri di pintu gerbang. Tetapi Raja Kemuliaan, dia adalah Tuhan yang kuat dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam pertempuran. Dia adalah Kapten dan Tuhan semesta alam. Ketika saudara mendengar namanya disebut sebagai Tuhan semesta alam, Yes. tahu itu berkaitan dengan Sesuai dengan firman yang Tuhan berikan kepadaku. dan emas adalah kepunyaanku, kata Akulah yang Ini berkuasa. memberi saudara sedikit pengertian di sana. Akulah yang menentukan segala sesuatunya. Jadi saudara melihat Tuhan semesta alam selalu disebutkan. Itu menunjukkan bahwa ada pertempuran. Tetapi pada waktu saya mendapatkan penglihatan dalam doa minggu ini, Tuhan semesta alam, Raja Kemuliaan, berdiri tepat di ambang pintu memasuki tahun baru. Dan inilah pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkata, jika kau dekat denganku dan memegang tanganku dan berjalan denganku melalui gerbang ini ke tahun baru, artinya saudara berjalan dengan orang yang sudah mendapatkan kemenangan. Jadi saudara memasuki tahun di mana saudara mungkin melihat medan perang di sekitar saudara. Bumi akan digoncangkan, ekonomi digoncangkan, sistem moneter akan digoncangkan, sistem politik digoncangkan. Mungkin ada beberapa kejutan yang akan datang di tahun depan. Tetapi ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara tidak akan tergoncangkan. Saudara akan menikmati kemenangan yang tidak pernah saudara dapatkan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan tidak akan ada kekurangan apapun di rumah Tuhan jika kita Ya. terus memandang kepada Tuhan. Pandang Yesus saja. Jangan pandang hal yang lain. Tuhan ingin saudara melihat ke depan. Karena Yesus yang menentukan segala sesuatunya. Saudara. Tuhan ingin saudara bermimpi besar bersamanya, karena Dia adalah Tuhan yang besar. Ini bukan saatnya untuk berpikir kecil, melainkan waktunya percaya untuk Hidup oleh roh. Bukan karena melihat. Tetapi karena oleh roh kita bisa hidup. akan ada begitu banyak kelimpahan yang diberikan kepada mereka yang ada di dalam Tuhan dan yang mencari Tuhan. Yes. Pastikan diri saudara. Jika saudara skeptis dan jika ada ketidakpercayaan dan jika ada ejekan di hati saudara tentang hal ini, dengan sikap seperti itu saudara tidak akan diposisikan untuk itu. Minta maaf, Anda tidak akan turut serta di hidup kekekalan kalau Anda menyepelekan firman Tuhan. Untuk saudara di tahun ini adalah agar saudara dapat membantu orang-orang miskin. Dan itu tidak hanya hal-hal materi, tetapi yang terutama adalah hal-hal rohani. To be number one, Jadi mereka yang roh. tertekan dan bangkrut, saudara akan dipenuhi dengan kelimpahan spiritual. Dan dengan kekayaan spiritual di tahun ini, Berdoa dengan bahasa roh. Itu doa yang sangat kuat. maka inilah saatnya bagi kita untuk membaca menabur. Jangan semakin pelit. Karena Anda semakin pelit, Anda akan semakin habis. Tetapi Anda semakin memberi, Anda semakin berkati. Itulah rahasia matematika Tuhan yang Anda harus ketahui. Saudara akan turun dengan cepat. Kita harus siap sebagai orang yang aman dalam Tuhan. Dengan Tuhan ditambah kosong, itu sama dengan semua yang kita butuhkan untuk dapat memberikan harapan dan bimbingan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena mereka akan membutuhkan dorongan kita. Doakan benih, karena saya melihat adanya percepatan supernatural. Yes. Ajaib pada benih. Apa yang saya lihat dalam ruang adalah seperti fotografi selang waktu, di mana saudara memasukkan benih ke dalam tanah dan tiba-tiba itu tumbuh di depan mata saudara. Yes. Itu sebelumnya tumbuh dan siap untuk dipanen. Jadi akan ada percepatan untuk benih dan saudara harus berdoa untuk itu. Tahun percepatan. Saudara beberapa hal untuk musim ini dan ini untuk sepanjang tahun. Pertama-tama ini adalah waktu untuk menabur dalam iman. Percaya pada
pada firman Tuhan tentang peningkatan yang Tuhan janjikan. Tuhan akan menyediakan benih yang saudara perlukan. Jika saudara tidak memiliki benih, mintalah kepada Tuhan. Saya melakukan itu sepanjang waktu. Saya berkata, Tuhan, hal itu menyentuh hatiku. Aku ingin menabur untuk itu. Tapi Tuhan tahu, saya sudah memberi semuanya. Jadi saya membutuhkan Tuhan untuk menyediakan benih. Ketika saya memiliki benih untuk menabur, yang harus saya lakukan adalah meminta benih, dan Tuhan memberikannya setiap hari. Yes. Saya sangat suka memberi, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Dengan kata-kata saudara untuk memberkati benih saudara, Tuhan memberi saya kata yang keras untuk tahun ini. Tuhan berkata, waspadalah terhadap mulut kotor. Jangan biarkan kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Filipi 4:8. Pikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Yes. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi mari kita pastikan bahwa kita memberkati benih kita. Selalu berkati benihmu. Itu seperti pupuk untuk benihmu. Dan kemudian ketiga, ingatlah orang miskin. Dan ini sangat Jangan hidup egois. Mata Tuhan tertuju pada mereka yang hatinya peduli pada orang miskin. Pikirkan orang sesamamu di sekitarmu. Yang membiwatangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pada hari Hosana atau tahun baru ini. Pertama, kita menerima pembaruan penabian dari Tuhan yang mengundang kita untuk memikir dengan tujuannya di tahun 2023. Jadi saya ingin harapan saudara meningkat karena ada hal-hal baik yang akan terjadi. Biarkan harapan saudara menjadi positif dan jangan negatif. Muliakan Tuhan dan kebaikan